Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Nagadiwanata dengan NIM G0023200 dari kelompok B4 SGD Mbak. Hari ini saya akan mengerjakan inhal blok 1.3 anatomi. Jadi kasusnya yang pertama, seorang pria datang ke klinik dengan keluhan sudah 2 hari ini dia sakit perut dan muntah. Dari keterangan pasien mengeluh sakit seperti terbakar di regio epigastrika, menjalar ke tenggorokan. Pertanyaannya, yang pertama yaitu jelaskan tentang struktur anatomi esofagus dan gaster. Yang kedua yaitu jelaskan tentang neurovaskularisasi yang berperan di esofagus dan gaster. Jadi struktur anatomi esofagus atau kerongkongan itu ada orifisium pharyngeus atau faring, yaitu bagian atas esofagus berhubungan dengan faring melalui orifisium pharynx. Lalu yang kedua ada diverticulum Zenker atau bagian atas esofagus yang dapat terhubung dengan pouch atau kantong yang dikenal sebagai diverticulum Zenker. Yang ketiga ada pars cervicalis atau bagian leher, yaitu bagian atas esofagus yang melintasi leher. Yang keempat pars thoracica atau bagian dada, jadi bagian tengah esofagus yang melintasi rongga dada. Lalu ada pars abdominalis atau bagian perut, yaitu bagian bawah esofagus yang melintasi diafragma dan masuk ke dalam lambung. Yang terakhir ada kardia, titik di mana esofagus berhubungan dengan lambung, terletak di daerah diafragma dan berfungsi sebagai sphincter esofagus bawah yang mencegah asam lambung naik ke tenggorokan. Selanjutnya ada gaster atau lambung. Yang pertama tentu saja kardia karena dia titik temu dari esofagus dan lambung. Lalu kedua ada fundus, yaitu bagian atas dan antara lambung yang berbentuk kantong. Fundus adalah tempat di mana gas terakumulasi saat lambung terisi. Lalu yang ketiga ada bodiet atau ada korpus, yaitu bagian besar dan utama lambung yang terletak antara fundus dan antrum. Yang keempat ada antrum, bagian bawah lambung yang berdekatan dengan pylorus. Antrum menghasilkan gerakan peristaltik yang lebih kuat untuk memindahkan makanan ke dalam usus halus. Yang kelima ada pylorus, yaitu bagian bawah lambung yang berhubungan dengan duodenum atau bagian pertama usus halus. Jadi pylorus ini dihubungkan dengan otot sphincter pylorik yang berfungsi mengontrol aliran makanan dari lambung ke duodenum. Terus ada mukosa lambung, yaitu lapisan dalam lambung yang mengandung sel-sel yang memproduksi asam lambung dan enzim pencernaan. Terus ada submukosa, yaitu lapisan di bawah mukosa yang mengandung pembuluh darah, saraf, dan kelenjar-kelenjar. Lalu yang selanjutnya ada muskularis, yaitu lapisan otot lambung yang terdiri dari 3 lapisan otot polos yang berjalan dalam arah berbeda. Lalu yang terakhir ada serosa, yaitu lapisan luar lambung yang melibatkan membran serosa yang membungkus dan melindungi organ tersebut. Lalu selanjutnya neurovaskularisasi yang berperan di esofagus dan gaster. Nah, kalau di esofagus sendiri ada arteri esofagia superior, yaitu cabang dari arteri thyroidea superior dan arteri laringea inferior. Ya, fungsinya memberikan suplai darah ke bagian atas esofagus. Selanjutnya ada arteri esofagia inferior, yaitu cabang dari arteri phrenica inferior atau arteri thoracica posterior. Fungsinya memberikan suplai darah ke bagian bawah esofagus. Selanjutnya venanya itu venanya esofagia superior dan inferior. Nah, vena ini mengalirkan darah kembali dari esofagus. Nah, vena esofagia superior ini bergabung dengan vena brachiocefalica kiri, sedangkan vena esofagia inferior bergabung dengan vena azigus. Untuk gaster atau lambung, arterinya itu gasterika kiri dan kanan. Nah, arteri gaster ini yang kiri berasal dari arteri linearis, sedangkan yang kanan berasal dari arteri hepatica communis. Nah, kedua arteri ini fungsinya sama, yaitu mensuplai darah dari ke dinding lambung. Terus ada vena gasterika kiri dan kanan. Nah, vena-vena ini mengalirkan darah kembali dari lambung. Nah, yang kiri bergabung dengan vena linearis, sedangkan yang kanan bergabung dengan vena porta. Lalu intervensi sarafnya itu ada saraf vagus, yang pertama saraf vagus, yaitu saraf parasimpatis yang berasal dari otak dan saraf. Ini memainkan peran penting dalam merangsang aktivitas sekretoris dan kontraksi otot di esofagus dan gaster. Terbagi menjadi saraf vagus kiri dan kanan yang mengintervasi organ-organ tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu saraf simpatis, berasal dari ganglion Keliac dan ganglion mesenterica superior. Saraf simpatis berperan dalam meredam aktivitas sekretoris dan menghambat kontraksi otot di esofagus dan gaster. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.